Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dasar untuk pemikiran kreatif, mata kuliah Creative and Analytical Thinking. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Yang kedua ada Oki Sanjaya dengan NPM 0092. Yang ketiga ada Ahmad Faisal, NPM 0107. Yang terakhir ada Advan Reynaldi, NPM 0116. Yang pertama di sini ada daftar elemen berpikir kritis, atau bisa disebut karakteristik berpikir kritis. Ini ada beberapa yang kami cantumkan. Yang pertama itu ada menentukan informasi apa yang relevan atau tidak. Jadi dalam berpikir kritis kita harus mampu memilih informasi yang benar dan tepat agar proses berpikir kritis kita ke depannya dalam menyampaikan argumen nantinya juga akan berargumen yang tepat dan benar. Terus yang selanjutnya membedakan antara klaim rasional dan klaim emosional. Nah, di sini kita harus mampu dalam berpikir kritis kita harus mampu membedakan antara hal yang di luar dari perasaan, yaitu rasional itu seperti di luar dari perasaan seperti khawatir, terus cemas, terus sedih, senang, happy. Lah itu masuk di klaim emosional. Jadi kita harus mampu membedakannya. Terus yang selanjutnya ada memisahkan fakta dan opini. Nah, di sini kita harus dalam berpikir kritis kita harus mampu memilih mana yang informasi yang memang benar atau fakta ada buktinya dengan informasi yang hanya sekedar opini, agar dalam kita berargumen nantinya juga akan berargumen dengan baik dan benar. Yang selanjutnya ada mengenali cara-cara di mana bukti mungkin dibatasi atau dikompromikan. Jadi dalam berpikir kritis kita juga harus, selain kita mencari informasi yang benar atau relevan, kita juga harus mencari bukti-bukti yang konkret agar alasan kita untuk berargumen nantinya juga akan tepat dan tidak menghasilkan argumen yang berisi opini atau kebohongan. Yang selanjutnya ada menemukan penipuan dan lubang dalam argumen orang lain. Nah, jadi di sini kita juga harus melihat orang lain dalam menyampaikan argumen itu apakah memang benar-benar tepat atau hanya sekedar kesalahan belaka atau hanya sekedar opini setiap pribadinya. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti sampai kita itu bisa dikatakan mampu menemukan kesalahan orang lain itu apa dalam menyampaikan argumen. Yang selanjutnya ada menyajikan analisis data atau informasinya sendiri. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menyajikan bukti-bukti yang tepat dalam berpikir kritis. Tanpa adanya bukti-bukti yang tepat, maka argumen kita dianggap tidak kuat atau mungkin bisa jadi salah dengan argumen-argumen orang lain. Yang selanjutnya ada mengenali kelemahan logis dalam argumen. Jadi kelemahan apa saja yang orang lain miliki atau yang kita miliki itu harus diperhatikan agar itu tadi, dalam menyampaikan argumen kita memiliki alasan yang tepat dan memiliki alasan yang benar mengapa argumen tersebut dapat kita kemukakan, sehingga argumen tersebut juga dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Terus menarik hubungan antara sumber data dan informasi yang berbeda. Jadi antara sumber data yang ada atau bukti-bukti yang kita miliki yang ada dengan informasi yang berbeda. Jadi di sini hadirnya berpikir kritis ini
karena ada perbedaan sumber data dan informasi yang ada. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti benar-benar teliti antara mengapa ini kok sumber datanya ini kok A, tetapi kok informasi yang kita dapatkan kok B. Nah, di sini kita terlahirlah berpikir kritis ini. Terus yang selanjutnya ada memperhatikan informasi yang kontradiktif, tidak memadai atau ambigu. Nah, lahirnya berpikir kritis ini disebabkan karena adanya informasi yang bertolak belakang atau berbeda-beda sehingga orang dapat berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah membangun argumen meyakinkan yang berakar pada data daripada opini. Nah, biasanya orang berpikir kritis itu didasari oleh bukti-bukti yang ada atau dasar-dasar yang memang benar-benar konkret, bukan hanya dari opini. Karena kalau jika dari opini saja mungkin orang dalam berpikir kritis itu hasilnya kurang matang dan kurang tepat juga. Yang selanjutnya ada what is critical thinking? Apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis di sini adalah penerapan akal yang cermat dalam penentuan benar tidaknya suatu klaim. Atau bisa dikatakan juga berpikir kritis di sini adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya itu kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias atau evaluasi bukti faktual begitu. Yang selanjutnya ada 3 dasar berpikir kritis. Di sini yang pertama ada claims, ada issue, ada argumen. Yang pertama ada claims. Claims sendiri diartikan yaitu hal-hal yang kita katakan dengan lantang atau tertulis untuk menyampaikan informasi, untuk mengungkapkan pendapat atau keyakinan. Nah, seperti contohnya tuh, contoh dari klaim itu kayak argumen atau ucapan seseorang tentang subjek yang ada. Seperti contohnya tuh kayak pasta gigi. Misal pasta gigi ini mengandung zat yang dapat memutihkan gigi. Terus ada lagi contohnya itu makanan ini apabila dikonsumsi jangka panjang akan menimbulkan efek samping atau penyakit, misal sakit perut, diare atau penyakit yang lain. Nah, itu yang dinamakan klaim. Yang kedua ada isu, didefinisikan sebagai permasalahan atau masalah yang muncul dan menjadi dasar bagi pemikiran kritis. Nah, lahirnya pemikiran kritis dan dasar yang pertama tadi yaitu klaim itu dikarenakan terdapat ada masalah yang menimbulkan seseorang berpikir. Tanpa adanya masalah mungkin seseorang tidak menjadikan stimulus. Jadi masalah ini menjadikan stimulus seseorang untuk berpikir kritis. Yang selanjutnya ada argumen. Nah, argumen di sini menimbang alasan yang mendukung dan menentang klaim dan mencoba untuk menentukan kebenaran atau kepalsuan. Nah, di sini adalah dasar yang terakhir. Setelah tadi ada klaim, ada isu, ada permasalahan. Nah, yang terakhir di sini adalah argumen atau pernyataan seseorang mengenai permasalahan itu atau argumen itu. Dari permasalahan ini argumennya A, argumennya B, argumennya C. Nah, itu adalah dasar terakhir pemikiran kritis. Atau kata lain dari argumen itu dapat diartikan makna kata argumen adalah alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Nah, yang selanjutnya mengapa harus ada argumen? Nah, di sini terdapat alasan mengapa harus ada yang namanya argumen dalam
proses berpikir kritis. Nah, di sini yang pertama ada mengemukakan pendapat. Tujuan argumen yang paling umum adalah mengemukakan pendapat kepada orang lain. Dalam mengemukakan pendapat, seseorang dapat mendukung atau menentang pendapat orang lain. Yang kedua ada mempengaruhi orang lain. Nah, mengapa harus ada argumen? Untuk mempengaruhi orang lain. Orang menyampaikan argumen biasanya itu dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga gagasan dan pendapatnya diterima atau dilakukan oleh orang lain. Namun ada juga penyampaian pendapat dilakukan semata-mata untuk menyampaikan suatu pandangan saja, bukan untuk mempengaruhi. Terus yang selanjutnya itu ada mengupayakan pemecahan masalah. Argumen juga bertujuan untuk mencari solusi, seperti tadi mencari solusi akan adanya permasalahan yang ada. Dalam hal ini biasanya ada suatu permasalahan yang dikemukakan dan kemudian dibentuk pendapat dan saran dari berbagai pihak. Yang selanjutnya ada mendiskusikan suatu permasalahan. Nah, hampir sama dengan poin sebelumnya, argumen juga dapat bertujuan untuk mendiskusikan suatu permasalahan tanpa harus mencapai titik tertentu. Artinya ada suatu permasalahan yang dibahas namun tidak harus mencapai titik yang pas karena perbedaan pendapat yang sama-sama kuat. Begitu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter yang selanjutnya. Terima kasih.